Perkembangan penyesuaian diri individu. Di sini kita akan membahas yang pertama, apa pengertian dari penyesuaian diri. Yang kedua, bagaimana pembentukan penyesuaian diri. Yang ketiga, apa aspek-aspek dari karakteristik penyesuaian diri. Dan yang keempat adalah apa faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian diri berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah. Pada masa penyesuaian diri ini, peran orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan dalam melakukan penyelesaian diri untuk membangun jati diri yang baik. Orang tua bertugas untuk memberi tauladan dan mengawasi dan membiasakan anak untuk mengenal dengan baik lingkungan sekitarnya agar mereka mampu beradaptasi dengan baik dimanapun mereka berada. Pembentukan penyesuaian diri. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Semua konflik dan tekanan yang ada dapat dihindarkan atau dipecahkan bila individu dibesarkan dalam keluarga di mana terdapat keamanan, cinta, respek, toleransi, dan kehangatan. Dengan demikian, penyesuaian diri akan menjadi lebih baik bila dalam keluarga individu merasakan bahwa kehidupannya berarti. Rasa dekat dengan keluarga adalah salah satu kebutuhan pokok bagi perkembangan jiwa seorang individu. Yang kedua adalah lingkungan teman sebaya. Individu mencurahkan kepada teman-temannya apa yang tersimpan di dalam hatinya, dari angan-angan, pemikiran, dan perasaan. Dalam semua itu, individu menemukan telinga yang mau mendengarkan apa yang dikatakannya dan hati yang terbuka untuk bersatu dengannya. Semakin mengerti ia akan dirinya, maka individu akan semakin meningkat kebutuhannya untuk berusaha untuk menerima dirinya dan mengetahui kekuatannya dan kelemahannya. Dengan demikian, ia akan menemukan cara penyesuaian diri yang tepat sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Pendidikan modern menuntut guru atau pendidik untuk mengamati perkembangan individu dan mampu menyusun sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan tersebut. Dalam pengertian ini berarti proses pendidikan merupakan penciptaan penyesuaian antara individu dengan nilai-nilai yang diharuskan oleh lingkungan menurut kepentingan perkembangan dan spiritual individu. Di sini, peran guru sangat berperan penting dalam pembentukan kemampuan penyesuaian diri individu. Aspek-aspek penyesuaian diri. Yang pertama adalah penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan seorang untuk menerima diri demi tercapainya hubungan yang harmonis antara dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ia menyatakan sepenuhnya siapa dirinya sebenarnya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan mampu bertindak objektif sesuai dengan kondisi dan potensi dirinya. Keberhasilan penyesuaian diri pribadi ditandai oleh tidak ada rasa benci, tidak ada keinginan untuk lari dari kenyataan, dan percaya pada potensi dirinya. Sedangkan kegagalan penyesuaian diri pribadi ditandai oleh adanya emosi, kecemasan pribadi, ketidakpuasan, dan keluhan terhadap nasib yang dialaminya. Aspek-aspek penyesuaian diri yang kedua adalah penyesuaian sosial.
Dalam lingkup hubungan sosial di tempat individu itu hidup dan berinteraksi dengan orang lain, hubungan-hubungan sosial tersebut mencakup hubungan dengan anggota keluarga, masyarakat, sekolah, teman sebaya, atau anggota masyarakat luas secara umum. Proses berikutnya yang harus dilakukan individu dalam penyesuaian sosial adalah kemauan untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam proses penyesuaian sosial, individu berkenalan dengan nilai dan norma sosial yang berbeda-beda, lalu berusaha untuk mematuhinya, sehingga menjadi bagian dan membentuk kepribadiannya. Karakteristik penyesuaian diri. Karakteristik penyesuaian diri positif. Penyesuaian diri yang positif diantaranya ditandai hal-hal sebagai berikut, yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan, tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan yang salah, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahan diri, mampu belajar dari pengalaman, dan yang terakhir adalah bersikap realistik dan objektif. Dalam penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukan berbagai bentuk berikut ini, yaitu dengan menghadapi masalah secara langsung, dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan, dengan trial and error atau mencoba-coba, dengan substansi atau mencari pengganti, dengan belajar, dengan pengendalian diri, dengan perencanaan yang cermat. Karakteristik penyesuaian diri negatif. Penyesuaian diri yang negatif diantaranya ditandai hal-hal sebagai berikut, yaitu sikap dan tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang tidak realistik, dan yang terakhir membabi buta dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu yang pertama adalah reaksi bertahan atau defense reaction. Adapun bentuk dari reaksi ini yaitu rasionalisasi, represi, proyeksi, dan yang terakhir sour grapes. Yang kedua adalah reaksi menyerang atau aggressive action. Adapun bentuk dari reaksi ini yaitu selalu membenarkan diri sendiri, selalu ingin berkuasa dalam setiap situasi, merasa senang bila mengganggu orang lain, suka menggertak baik dengan ucapan maupun perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, bersikap menyerang dan merusak, keras kepala dalam sikap dan perbuatannya, suka bersikap balas dendam, memperkosa hak orang lain, tindakannya suka serampangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, marah dengan sadis. Dan yang ketiga adalah reaksi melarikan diri atau escape reaction. Adapun bentuk dari reaksi ini yaitu suka berfantasi untuk memuaskan keinginan yang tidak tercapai dengan bentuk angan-angan, banyak tidur, suka minum keras, bunuh diri, atau menjadi pecandu narkoba. Regresi yaitu kembali pada tingkah laku kekanak-kanakan. Faktor-faktor penyesuaian diri. Faktor-faktor penyesuaian diri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah psikogenik. Psikogenik memandang bahwa penyesuaian diri dipengaruhi oleh riwayat kehidupan sosial individu, terutama pengalaman khusus yang membentuk perkembangan psikologis. Pengalaman khusus ini lebih banyak berkaitan dengan latar belakang kehidupan keluarga. Yang kedua adalah sosiopsikogenik. Dilihat dari konsep sosiopsikogenik, penyesuaian diri dipengaruhi oleh faktor iklim lembaga sosial di mana individu terlihat di dalamnya. Bagi peserta didik, faktor sosiopsikogenik yang dominan dipengaruhi penyesuaian dirinya adalah sekolah, yang mencakup hubungan guru dengan siswa.